Shalom saudara-saudara, viral di sosial media bagaimana orang-orang yang selama ini menghujat Yesus Kristus. Saudara, mereka mengalami sesuatu yang membahayakan diri mereka, seperti Ustazah Uniripa dan Mualaf Friends. Bahkan banyak lagi saudara, bahkan sampai di hari kematian mereka pun mereka tetap menghujat dan menghina ketuhanan Yesus Kristus. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita berdoa kiranya orang-orang ini segera bertobat sebelum ajal menjemput mereka, dan biarlah mereka mengingat apa yang mereka lakukan, ujaran kebencian yang mereka selalu ucapkan dan lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, berikut video bagaimana seorang Ustadz Kainama yang tidak pernah jerah untuk menghujat Tuhan Yesus Kristus, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Saudara, kita simak langsung cuplikan berikut ini. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa ini yang menjadi senjata mereka. Engkau jadi Kristen, engkau mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, semua dosamu diampuni, engkau masuk surga, dijamin. Gitu kan omongannya gitu. Tidak ada agama lain yang bisa menjamin engkau pasti masuk surga. Kalau Islam itu masih insya Allah katanya, kalau ini pasti masuk surga. Bagaimana masuk surga? Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka, gimana? Kan tadi diomongin, kau jamin orang masuk surga, pengampunan dosa. Nah, Yesusnya ada di neraka, kok gimana? Ini gimana, bos? Ayolah, terus Ustaz boleh terus. Kalau ini pasti masuk surga. Bagaimana masuk surga? Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka, gimana? Kan tadi diomongin, kau jamin orang masuk surga, pengampunan dosa. Nah, Yesusnya ada di neraka, kok gimana? Ini gimana, bos? Ayolah, terus Ustaz boleh terus. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Di cuplikan video tadi kita sudah lihat pernyataan daripada Ustadz Kainama, yang mana beliau mengatakan bahwa Yesus masuk neraka. Ya, nah saudara dalam Tuhan, pernyataan ini merupakan pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kenapa? Karena Alkitab sendiri tidak menulis kalau Yesus masuk neraka. Lalu Ustadz Kainama ya malah ngarang bebas mengatakan bahwa Yesus masuk neraka. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Kainama ini hanya asal bunyi, asbun ya. Dia tidak paham apa yang dia katakan ya. Dan wajar saja dia mu'alaf, dia berpindah keyakinan dari Kristen ke Islam. Karena memang dia tidak mengerti kekristenan, dia tidak mengerti Alkitab. Ya, terbukti ketika dia membicarakan isi daripada Alkitab, ya, selalu saja salah dan ngawur. Seperti yang barusan saudara lihat di video tadi, dia mengatakan bahwa Yesus masuk neraka. Ya. Kapan sih Alkitab menulis bahwa Yesus masuk neraka? Ya. Yesus terangkat ke sorga, dan itu disaksikan oleh murid-muridnya ya, ketika dia pergi ke sorga, saudara dalam Tuhan ya. Ada saksi mata yang menyaksikan Yesus naik ke sorga ya. Dan ketika dia bersama murid-muridnya, Yesus mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa, menyediakan sorga bagi orang yang percaya kepadanya. Ya. Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk sorga tanpa melalui Tuhan Yesus. Dan ini jelas saudara dalam Tuhan, tercatat dalam Alkitab. Dan ini ungkapan Yesus sendiri. Ya. Jadi tidak berdasar ketika Kainama mengatakan bahwa Yesus masuk neraka. Sangat tidak berdasar, dan itu hanya berupa klaim kosong dari seorang Ustadz Kainama.
Ya. Dan ini juga merupakan bukti bahwa sebenarnya Kainama ini tidak paham Alkitab, tidak paham Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti yang saya bilang di awal, sebenarnya Ustadz Kainama ini sudah tidak layak membahas Alkitab, sudah tidak layak membahas Kristen, ya. Apalagi membahas tentang Yesus, sangat tidak layak. Kenapa, saudara dalam Tuhan? Beliau sudah bukan Kristen lagi. Beliau tidak percaya tentang Alkitab, tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Beliau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Ngapain lagi sibuk membahas Kristen? Ngapain lagi sibuk mencari kelemahan Yesus Kristus? Ngapain lagi sibuk membahas Alkitab? Yang mana Alkitab bukan lagi kitabnya Ustadz Kainama. Ya. Harusnya ketika dia bicara, dia membahas Al-Qur'annya yang dia percaya sebagai firman Tuhan. Sehingga lebih memberkati kepada jemaat daripada dia hanya memutarbalikkan kebenaran Alkitab, ya, dan ujung-ujungnya menyesatkan jamaahnya sendiri gitu loh. Ya. Jadi pesan kita buat Ustadz Kainama, ya, sadarlah dan berhenti membahas Alkitab. Jangan lagi membahas kitab kami. Toh juga kamu sudah mu'alaf, sudah berpindah keyakinan. Ya. Kamu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ngapain sibuk membahas Yesus? Ya. Ngapain sibuk memutarbalikkan kebenaran Alkitab kami? Ingat, Ustadz Kainama, apapun yang kamu katakan tentang Kristen, tentang Alkitab, tentang Yesus, ya, iman kami tetap kokoh bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Karena Yesus menjamin keselamatan bagi setiap kami yang percaya kepadanya. Ya, dan Yesus menjamin setiap orang yang percaya kepadanya pasti masuk surga. Ada kepastian bagi orang yang percaya Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu dipastikan oleh Yesus sendiri. Jadi apapun yang kamu katakan terhadap Kristen, ya, bahkan kamu katakan bahwa Yesus masuk neraka, itu tidak menggoyahkan iman kami. Itu tidak melunturkan iman kami. Karena saya percaya semua orang Kristen paham tentang Yesus. Tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Tahu bahwa Alkitab tidak mencatat Yesus masuk neraka. Jadi apa yang kamu katakan di video tadi, itu hanya klaim kosong yang tidak punya dasar, tidak punya dalil. Ya. Nah, saudara Tuhan, selebihnya silahkan berikan komentar. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama. Bagaimana Ustadz ini mengatakan bahwa Yesus itu masuk neraka. Padahal kalau kita buka ayat Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu naik ke surga. Dan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu masuk neraka. Sebenarnya apa yang dikatakannya itu adalah hanyalah untuk omongan doang, tanpa bukti, tanpa bisa mempertanggungjawabkan perkataannya. Kalau ini diselidiki, sebenarnya Ustadz ini sudah bisa dipolisikan, ya saudara-saudara, ya. Tapi saudara, biarlah pihak yang berwajib lah yang melihat dan peduli akan hal ini, sehingga kekristenan, Tuhan orang Kristen tidak lagi sembarangan dihujat oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenal Yesus Kristus. Saudara, dari perkataan Ustadz Kainama ini kita tahu bahwa dia tidak mengerti Alkitab, bahkan dia tidak tahu tentang Alkitab, ya saudara-saudara, ya. Jadi itu sebabnya apa yang dikatakannya semua bersalahan dan tanpa bukti yang jelas. Saudara, kalau saudara yang menonton video ini, melihat video ini, jangan lupa apapun menjadi komentar saudara, silahkan isi di kolom komentar.
dan pastikan komentar saudara memberkati, sehingga orang-orang melihat video ini mereka pun diberkati lewat komentar saudara. Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai. God bless you. Shalom.